Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita kembali menyimak siaran YouTube kali ini dalam rangka ikut mengawal negeri ini dari orang-orang yang asal bicara dengan motivasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semoga negeri ini selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan terhindar dari perpecahan anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air, Saudara Roy Suryo dalam dialog di TV iNews mengatakan akan mengumpulkan data sirkap dan mengolahnya supaya menjadi dugaan kecurangan yang kuat. Mirsa, dugaan kecurangan yang kuat bagi saya adalah harus sudah diaudit forensik dan ditemukan bukti-bukti di lapangan yang konkret dan secara hukum akan menang jika dibawa ke MA nanti. Jadi endingnya jelas. Tidak hanya asumsi dan dugaan-dugaan yang masih dikira-kira, namun kenyataannya Pak Hasto dan Pak Mahfud meledak-ledak dengan tidak memberi keterangan yang jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang melebar dengan pertanyaan-pertanyaan apakah ini hak atau hoax, asli atau fitnah. Pemirsa, saudara pecinta tanah air yang saya hormati, setingkat seorang profesor doktor kok masih gampang terpleset oleh arus-arus yang dibuat oleh orang-orang yang suka bikin ulah negeri ini supaya kacau. Ya Masya Allah, repot banget kalau begitu. Kapan negeri ini akan maju kalau kita selalu stagnan dalam halusinasi fitnah atau hoax yang endingnya menuju perpecahan anak bangsa? Mirsa, saudara pecinta tanah air yang saya banggakan, negeri ini dibangun dengan landasan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang semestinya tidak ada tempat untuk berlomba-lomba membuat fitnah atau hoax, apalagi untuk negara ini. Namun karena ideologi dan konstitusi tersebut belum diimbangi dengan tata aturan yang cukup dan memadai, maka masih banyak celah-celah untuk mengotori citra ideologi dan konstitusi tersebut. Pemirsa, saudara pecinta tanah air, seharusnya seorang pakar telematika multimedia seperti saudara Roy Suryo yang paham betul tentang data sirkap semestinya tidak akan berulah membuat orang bingung, malah membantu KPU untuk memperbaiki data sirkap
menjadi benar. Seharusnya begitu, menjadi benar dan terang benderang sehingga masalah human error bisa segera diatasi. Pemirsa, sebagai negarawan harus begitu. Masa mantan seorang menteri tidak menunjukkan sebagai seorang yang negarawan? Apakah ajaran politiknya begitu? Asal lawan gebuk, asal kawan dibela. Itu bukan politik Pancasila. Pemirsa, pecinta tanah air yang budiman, carut marutnya perpolitikan di negeri ini hanya tingkat elit saja. Rakyat yang di bawah adem ayem dan memahami bahwa kisruh para politikus hanyalah ketidakpuasan nafsu saja. Ketidakpuasan nafsu saja, yaitu nafsu untuk menguasai negeri ini dan nafsu harus menang. Sehingga tidak bisa menerima kekalahan. Justru dengan demikian rakyat jenuh terhadap ulah politikus yang tidak wajar sebagai orang timur yang mengedepankan etika moral. Ini bisa dibuktikan nanti dalam pemilu 5 tahun berikutnya. Insya Allah akan banyak muncul gelandangan politik yang tidak punya pengikut atau sedikit pengikutnya karena dampak dari ulahnya di pemilu 2024 ini. Demikian, semoga persatuan dan kesatuan negeri ini tetap langgeng dan semakin maju. Saya Mahmud Wongso, Pancasila dan NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.